Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setiamu, sayang-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau dengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami telinga seorang murid untuk kami mendengar seperti apa yang Tuhan mau setiap kami untuk mendengar. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa dan semua dalam keadaan baik dan dahsyat. Hari ini saya mau sharing buat setiap kita, pelihara mulut setiap kita. Sekali lagi, pelihara mulut setiap kita. Amsal pasal 21 ayat 23 bilang begini. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa memelihara mulut dan lidahnya? Memelihara di sini orang yang menjaga mulutnya, orang yang menjaga perkataannya dari perkataan-perkataan atau hal-hal yang keluar dari mulutnya itu supaya tidak keluar hal-hal yang tidak baik dari mulutnya. Entah itu perkataan kotor, hal-hal yang kurang berkenan keluar dari perkataannya dan dari mulutnya. Jangan sampai karena kita tidak bisa memelihara mulut setiap kita, pada akhirnya kita yang akan memakan buah dari perkataan setiap kita sendiri. Dengar baik-baik Bapak Ibu saudara terkasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan jelas katakan, pelihara mulut setiap kita. Oleh sebab itu gunakan mulut kita dengan baik. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara mulut setiap kita? Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus menghidupi firman Tuhan. Ketika setiap kita merenungkan firman Tuhan, maka saya percaya yang keluar dari hati setiap kita dan keluar dari mulut setiap kita adalah perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh saudara dan saya pelihara. Yaitu perkataan-perkataan firman Tuhan. Perkataan-perkataan yang baik. Jangan sampai perkataan-perkataan yang jahat yang keluar dari mulut setiap kita. Mungkin kita anggap ya biasa, itu kan hal sepele. Semua orang juga ngomong begitu kok. Semua orang juga katakan begitu kok. Hati-hati saudara terkasih Tuhan Yesus. Terakumulasi dari hal yang kecil mungkin. Perkataan-perkataan jorok, perkataan-perkataan yang candaan-candaan yang jorok. Hati-hati. Karena semua itu nanti akan menjadi suatu gunung karena terakumulasi dari perkataan-perkataan yang saudara dan saya lemparkan setiap hari. Hati-hati perkataan kita. Kalau kita tidak memelihara mulut dan lidah kita akan memakan buah daripada apa yang keluar dari mulut setiap kita. Firman Tuhan jelas katakan untuk setiap kita menjaga mulut kita. Banyak setiap kita hari-hari ini udah hal yang lumrah kok. Udah hal yang lumrah Pak untuk berkata-kata yang seperti ini. Candaan kok, ya ini biasa kok. Hati-hati. Karena firman Tuhan perkatakan ini berarti harus kita perhatikan baik-baik untuk setiap kita menjaga perkataan kita. Untuk setiap kita menjaga lidah kita. Hidupi firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Supaya setiap kita diisi hati kita dengan perkataan-perkataan Tuhan. Jadi yang keluar dari mulut setiap kita bukan hal-hal yang jorok, bukan hal-hal yang kotor, tetapi perkataan-perkataan firman Tuhan. Sekali lagi, jangan anggap hal-hal sepele yang kita katakan, nggak apa-apa. Jangan selalu berkata, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Padahal sesungguhnya kalau kita timbun lama-lama perkataan yang mungkin rasanya itu ya nggak apa-apalah. Padahal itu perkataan-perkataan yang jorok, padahal itu perkataan-perkataan yang jahat. Lama-lama perkataan kita bisa sungguh-sungguh melukai dan menyakiti hati orang lain. Firman Tuhan jelas katakan,
buat setiap kita. Pelihara mulut dan lidah setiap kita. Karena ketika kita memelihara mulut setiap kita sedang memelihara hari-hari kita di masa-masa kesukaran nanti. Kita akan kuat, kita akan terpelihara dengan dahsyat ketika setiap kita memelihara perkataan setiap kita. Firman Tuhan katakan, orang yang suka menggemakan mulutnya perkataannya dengan hal-hal yang jahat, yang najis, pada akhirnya orang itu akan memakan buahnya. Biarlah melalui perenungan hari ini setiap kita diingatkan, setiap kita disadarkan bahwa betapa pentingnya untuk setiap kita menjaga perkataan kita. Karena perkataan setiap kita akan mencerminkan hati dan hidup setiap kita. Sekali lagi, perkataan kita akan mencerminkan hati dan hidup setiap kita. Jangan kita bilang, dia tuh cuma di mulut doang Pak. Mulutnya emang jahat, hatinya sih baik. Nggak ada. Nggak ada itu. Selalu apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kalau hatinya emang kotor, pasti yang keluar hal-hal yang kotor keluar dari mulutnya. Tapi kalau hatinya benar-benar bersih, dijaga, dipelihara sesuai dengan firman Tuhan, maka yang keluar adalah perkataan-perkataan firman Tuhan, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh menyenangkan. Biar perenungan hari ini menyadarkan setiap kita, memberikan kekuatan buat setiap kita bahwa sesungguhnya kita harus pelihara mulut dan lidah kita sesuai dengan perkataan Tuhan. Karena ketika kita memelihara mulut dan lidah kita sedang memelihara hidup kita di masa-masa kesukaran. Jangan sampai karena kita tidak menjaga perkataan kita tidak menjaga mulut kita, akhirnya kita mengalami kesukaran-kesukaran di depan setiap kita. Kita mengalami kehancuran-kehancuran di depan setiap kita yang seharusnya kita nggak harus alami. Tetapi karena perkataan kita yang kita tidak pelihara, yang kita tidak jaga, pada akhirnya kita mengalami hal-hal kesukaran di depan setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Biar sungguh-sungguh hidup kami ya Tuhan menghidupi perkataan-Mu. Hati kami diisi dengan perkataan-Mu. Biar hidup kami sungguh-sungguh penuh dengan firman-Mu. Sehingga apa yang keluar di mulut kami, di lidah kami itu adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan. Dan orang boleh sungguh-sungguh diberkati lewat apa yang saudara dan saya katakan. Terima kasih Bapa. Kalau ada teman-temanku saat ini yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan aku berdoa Tuhan melalui perenungan hari ini mereka ditegur, mereka disadarkan dan mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa Tuhan masuklah dalam hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan mereka ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita.